Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Talita Hazmi Aurelia. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat schedule pada Autodesk Revit 2026. Nah, jadi step pertama kalian harus siapkan dulu si potongan, gambar potongannya. Di sini saya menggunakan gambar potongan dari gedung FPTIC Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, untuk itu kalian di sini bisa cek di sini. Yang pertama kita akan membuat tentang schedule pada balok. Nah, schedule pada balok kalian bisa klik pada project browser. Kalau misalnya dari kalian project browsernya tidak ada, kalian bisa cek di sini di tab paling atas, terus klik view. Terus di sini ada user interface. Nah, kalian bisa klik kalau misalnya dia nggak ada. Kalian bisa aktifkan. Nah, oleh kalian itu lanjut saja pada pembuatan schedule pada balok. Kita tinggal klik yang ini dengan klik kanan, terus new schedule atau quantities, terus pilih yang structural columns. Struktural ini agak banyak ya. Nah, ini structural columns. Yep. Nah, ini oke saja. Oke, lalu setelah oke, di sini kan ada bagian schedule properties. Di mana schedule properties ini kalian bisa menambahkan ya. Base level pertama, base level ditambahkan ke schedule file atau in order. Terus ada juga system length. System length tambahkan. Terus ada tipe dan juga terakhir volume. Setelah itu kalian klik OK. Habis itu muncul seperti ini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kalian bisa untuk apa ya? Kan di sini tuh sudah ada di base level tuh ada pondasi. Terus ada lantai 1, lantai 2 sampai lantai 3. Nah, di sini juga ada sistem length atau kayak si jarak panjangnya. Jadi ini si jarak panjang per 11. Terus ada yang kalau misalnya lantai 3 lantai 1 itu 3 dan lantai 2 itu 3. Nah, ada juga untuk di tipe kolomnya. Tipe kolomnya sendiri ada kolom struktur dan kolom praktis. Ini sudah tersusun. Nah, terus di sini juga ada panjang atau volume. Volumenya tuh bukan panjang, sorry. Ini volume per bagiannya. Di sini ada yang 1,74 meter persegi, 1,34 meter persegi. Nah, ini kan belum berurutan ya si urutan si volumenya. Tapi di sini saya akan membuat itu menjadi berurutan. Yang pertama, kalian pergi ke properties itu. Nah, kalian setelah pergi ke properties, kalian di order ini tuh ada bagian sorting. Karena kita akan mensorting atau memisahkan dan mengelompokkan apa saja. Nah, di sini di sorting kalian tinggal pilih yang edit. Kan tadi udah klik edit, terus sort by type atau tipe. Nah, habis itu ini klik aja footer. Terus ada lagi yang mau kalian urutkan. Ini ada base level, kalian juga tinggal klik footer. Lalu mungkin ininya udah ya, kalian tinggal klik ini grand total untuk menentukan atau menampilkan si totalannya itu ada berapa. Nah, habis itu klik OK di sini. Nah, bisa dilihat di sini ada di lantai 1 tuh, ini total si base levelnya tuh ada 26. Nah, tapi yang volumenya belum ada kan. Nah, yang volumenya coba kita juga bisa diedit, masih di sorting group sini. Tinggal ininya yang volume misalnya. Terus ini footer. Terus ini oke. Nah, yang volumenya ada 0,03 meter persegi itu. Terus lalu kita tinggal formatting. Nah, formatting itu kita bisa mulai dari
System length. System length ini kita pilih yang calculate total. Kan di sini no calculation. Nah, kalian pilih yang calculate total. Terus yang volume juga kalian tinggal calculate total. Nah, oke. Ini tinggal di oke kan. Nah, ini baru muncul kan si jumlah-jumlahnya per bagian lantai. Setelah itu kan di sini ada si fondasi jumlahnya tuh 32. Oh enggak. Di sini ada kolom struktur tuh ada 367. Nah, dengan volume total 55,14 meter persegi. Lalu grand total antara kolom struktur dan kolom praktis itu ada di 1175. Nah, untuk total volume dari kolom struktur dan kolom praktis itu ada di 138,26 meter persegi. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat schedule untuk pada struktur kolom, kita akan membuat schedule juga pada struktur balok. Nah, untuk struktur balok sendiri, kita tinggal ke schedule lagi di bagian project browser ini, klik kanan lagi, kita new schedule quantities. Nah, di sini karena kita akan menghitung si kolom, berarti kita carinya yang struktur kolom, bukan structural framing. Nah, oke, kita oke. Sebenarnya caranya sama kayak yang tadi, cuman ini juga basicnya juga untuk masukkan ke schedule file juga sama. Tapi mungkin ini nih. Bentar. Sorry. Tipe, terus volume, system length. Mana ya system length? Nah, system length. Nah, habis itu kalian tinggal klik OK saja. Nah, di sini kan muncul tuh buat di sini ada structural column dan structural framing. Nah, di sini structural column tuh cuman kayak gini. Sebenarnya kalian bisa juga tambahin atau di sini di framing tuh diedit. Ini open sih. Oh, sorry. Bentar. Sorry ya, ini sambil pokoknya ya ini sebenarnya bisa ditambahin kayak gini base level, cuman oke lah gini aja. Nah, habis itu karena ini tidak berurutan ya yang volume dan tipe sistem lengthnya juga, kalian bisa pergi lagi ke properties di bagian order. Nah, tinggal kalian pilih yang sorting atau grouping. Di sini sortnya by tipe, terus footer, terus ininya juga tinggal tambahin system length. Nah, ini udah, terus footer juga kita oke. Nah, ini sudah per bagian gitu kan, per section yang 200 kali 200 meter milimeter, terus ada yang mana yang 300 kali 500, ada yang banyak pokoknya, jadi dia dibaginya per section gitu. Ini juga ada bulk lintel. Nah, kalau misalnya udah sorting atau grouping per bagian kayak gini, kalian bisa formatting. Nah, formattingnya klik tadi di order, terus formatting, edit. Terus di sini ada volume. Volumenya kalian tinggal yang tadinya no calculation jadi calculate total. Terus yang system lengthnya juga sama, calculate total. And then seperti ini. Yap. Nah, misalnya buat tipe 200 kali 200 mm itu volume totalnya tuh ada di 6,22 mm persegi meter kubik. Oh iya, sorry tadi juga. Oh iya, buat satuan volume itu pasti meter kubik bukan meter persegi. Sorry, yang tadi salah ya. Nah, untuk sistem lengthnya juga ada 200. Terus di sini ada yang 200 kali 200 tapi ukurannya 51. Di sini tuh di 203. Terus ini juga ada yang 200 kali 200 tapi panjangnya tuh di 58, dia ada total 465. Jadi buat ukuran balok 200 kali 200 tuh ada 16 balok dengan volume total itu 27,29 meter kubik dan panjang total tuh ada di 868.
Nah, ini ada yang 300 kali 500 meter. Oh sorry, itu kayaknya oke lah gitu. Pokoknya kalau misalnya ada yang salah dalam pengucapan dan penyebutan tolong dikoreksi karena saya juga masih belajar. Nah, jadi ini tuh ada yang ukuran 300 kali 500 dengan satuan 1 memiliki volume 500, volume total 5,25 meter. Sorry. 25 meter kubik dengan jumlah 47. Terus akhirnya karena kita sudah mengklik, kalau gak salah grand total sudah diklik gak sih? Sorry. Ini banyak ya BTW yang balok. Nah ini yang balok kita belum mengakumulasikan atau menggrand totalkan. Nah, jadi kita tinggal klik sini terus di grouping tuh kalau gak salah ada yang grand total ini. Nah, kalian klik terus oke, dan muncul grand totalnya. Jadi untuk kebutuhan total dalam balok ini tuh ada 1194 bagian dengan volume 219,2 meter kubik dan dengan jumlah panjang atau satuan ini ada di 8110. Jadi mungkin ini sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Di sini ada schedule berupa structural framing dan structural columns dari gedung FPTI C. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita sama-sama belajar. Kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan atau cara-cara dan langkah-langkah yang telah saya sampaikan, mohon dikoreksi di kolom komentar atau secara pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.